Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran ekonomi dan teknologi informasi komunikasi pada materi media offline dan online. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zul Afdal MPD. Kelompok 3 ini beranggotakan 2 orang. Pertama itu saya sendiri, Fatana Rasida dengan NIM 3053012, dan rekan saya Moza Tursina Anha 3053077. Baiklah, yang pertama itu media offline, itu tentang kartu time token. Kartu time token ini adalah alat bantu belajar berupa kartu kecil yang digunakan untuk mengatur giliran berbicara siswa saat berdiskusi. Setiap siswa mendapatkan beberapa kartu yang berisikan tulisan seperti kesempatan bicara atau giliran menjawab. Ketika seorang siswa ingin menyampaikan pendapat, ia harus memberikan satu kartu kepada guru. Setelah kartu yang dimilikinya habis, siswa tidak diperbolehkan berbicara lagi hingga semua teman dalam kelompok tersebut memiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan media offline. Yang pertama itu kekurangan. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikerjakan jika jumlah siswa tersebut terlalu banyak. Yang kedua itu jika tidak diawasi dengan baik, beberapa siswa bisa tetap tidak aktif meskipun memiliki kartu. Ketiga itu tidak menampilkan contoh data atau laporan akuntansi dalam bentuk visual seperti di media digital. Yang terakhir itu kurang cocok digunakan untuk materi yang membutuhkan penjelasan angka atau teknis seperti perhitungan jurnal atau neraca. Selain itu, terdapat kelebihannya. Yang pertama, mendorong seluruh siswa berpartisipasi dalam diskusi karena setiap siswa memiliki giliran berbicara. Yang kedua itu membantu guru mengontrol waktu dan pemerataan kesempatan berbicara antara siswa. Selanjutnya itu membuat sarana kelas lebih interaktif dan menyenangkan tanpa perlu alat teknologi. Yang keempat itu melatih kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep akuntansi melalui penjelasan langsung dari siswa sendiri. Dan yang terakhir itu mudah dibuat, murah, dan bisa disesuaikan dengan materi akuntansi seperti pemakai informasi akuntansi atau jenis akuntansi atau jenis akun. Selanjutnya itu kaitan media offline dengan model deep learning. Pada pemahaman guru memahami media ini sebagai sarana untuk menumbuhkan keaktifan dan pemerataan partisipasi siswa. Digunakan untuk melatih siswa berpikir kritis dan mengemukakan pendapatnya sendiri secara terstruktur. Guru melihat bahwa deep learning terjadi ketika siswa menganalisis dan menjelaskan konsep akuntansi dengan bahasa sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi agar siswa saling membangun pemahaman konseptual. Sedangkan pemahaman terhadap siswa memahami bahwa setiap kartu memberi kesempatan untuk berpikir, berbicara, dan mendengarkan teman dengan aktif. Media membantu siswa mengasah kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Melalui diskusi bergiliran, siswa memahami keterkaitan antara konsep akuntansi secara mendalam. Mendorong siswa untuk tidak sekadar menghafal, tetapi menalar dan merefleksikan isi materi. Baiklah, hanya sekian dari materi saya. Selanjutnya, materi tentang media online akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Moza Tursina Anha. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan media pembelajaran selanjutnya, yaitu media online. Seperti contohnya yaitu video YouTube, video pembelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Video pembelajaran ini menjelaskan konsep dan manfaat informasi akuntansi, serta siapa saja yang memanfaatkan informasi tersebut. Video ini disampaikan oleh guru dengan narasi yang jelas, dilengkapi dengan ilustrasi visual seperti diagram alur informasi akuntansi, contoh laporan keuangan sederhana, serta animasi interaktif yang menunjukkan cara informasi akuntansi digunakan oleh pihak internal seperti manajemen dan pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, serta masyarakat. Media ini dibuat agar siswa lebih memahami peran akuntansi dalam kegiatan ekonomi secara nyata dan sesuai dengan konteks sehari-hari. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan media online. Kekurangan yang pertama, diperlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang cukup seperti laptop, handphone, atau proyektor. Yang kedua,
Siswa cenderung tidak aktif jika hanya menonton tanpa didampingi diskusi atau kegiatan bimbingan dari guru. Yang ketiga, tidak semua video di internet sesuai dengan materi kurikulum atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan. Dan yang keempat, video yang terlalu panjang atau memiliki banyak animasi tidak relevan dapat mengganggu konsentrasi siswa. Dan kelebihan pada media online tersebut juga yang pertama, materi akuntansi disajikan secara menarik dengan menggunakan gambar, teks, dan suara sehingga membantu memahami konsep yang rumit. Yang kedua, bisa diakses kapan dan di mana saja, baik saat berada di kelas maupun belajar sendiri di rumah. Yang ketiga, guru dapat mengulang bagian tertentu untuk memperjelas penjelasan atau memberi contoh tambahan. Yang keempat, meningkatkan semangat belajar siswa karena tampilannya yang menarik dan sesuai dengan cara belajar visual serta auditori. Dan yang terakhir, yaitu dapat menampilkan simulasi atau gambaran proses akuntansi yang sulit dijelaskan hanya dengan teks. Kemudian ada kaitan media online dengan model deep learning. Yang pertama, dari pemahaman guru memahami bahwa video bukan hanya alat visualisasi, tetapi sarana pembangun pemahaman mendalam atau deep understanding. Yang kedua, guru menggunakan video untuk menjembatani konsep abstrak dengan contoh nyata di dunia akuntansi. Yang ketiga, dengan pendekatan deep learning, guru memfasilitasi kegiatan refleksi, diskusi, dan analisis setelah menonton. Dan yang terakhir, guru berperan memastikan siswa menafsirkan isi video, bukan sekedar menontonnya. Kemudian dari pemahaman siswa, yang pertama, siswa memahami video sebagai alat bantu untuk melihat hubungan antara teori dan praktik akuntansi. Yang kedua, siswa dapat belajar secara reflektif, mengulang, mencatat, dan mendiskusikan materi untuk memperdalam pemahaman. Yang ketiga, video membantu siswa menghubungkan konsep dengan konteks kehidupan nyata. Dan terakhir, meningkatkan minat belajar dan memproseskan informasi secara visual, auditori, dan konseptual. Baiklah, hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa pemilihan media yang tepat sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Media offline seperti kartu time token mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa melalui komunikasi serta menciptakan suasana kelas yang interaktif tanpa memerlukan teknologi. Sementara itu, media online seperti video pembelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa memberikan pengalaman belajar yang lebih visual, menarik, dan fleksibel karena dapat diakses kapan saja serta membantu siswa memahami konsep abstrak dengan lebih konkret. Media offline dan online mendukung deep learning ketika guru mampu memfasilitasi refleksi dan pemahaman konseptual, serta siswa aktif berpikir kritis, mengaitkan teori dengan praktik, dan membangun makna belajar secara mendalam. Demikianlah pemaparan kami mengenai media pembelajaran offline dan online. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.